请大家同心默祷 Let's say a silent prayer. Sila doa dalam hati. Haleluya, amen. 在我们还没有开始聚会之前，我们一起同心跪下来祷告。Let us pray in one accord before the service. Sama-sama sujud berdoa sebelum kebaktian. 奉主耶稣基督圣名祷告。主耶稣基督圣名祷告。
奉主耶稣圣名会前诗颂 In the name of Lord Jesus Christ I lead him. Dalam nama Tuhan Yesus saya pimpin kidung.
在这里祝大家新年蒙福，在这新的一年里，求神继续眷顾带领我们，也求神息怒及平息这严重的疫情。Wish you all a blessed Chinese New Year. Pray that God will continue to guide and protect us in this new year. We also pray that God will cease from His anger and quell this serious pandemic. 首先，我们来唱诗第91首 Let us sing hymn 91, Nyanyi Kidung Bilangan 91. 来唱第一节 First verse。接下来我们再来唱诗第309首 Sing the next hymn 309 Nyanyi Kidung Bilangan 309. 来唱第一节 First verse。上的歌。
是公托主手中，救主赐予平安福星。我们在唱诗第398首新的 Next Hymn 398, nyanyi Kidung Bilangan 398. First verse. Second verse. Third verse.我们再来唱诗第419首
sing hymn 419, nyanyian kidung bilangan 419.来唱第一节 first verse。可是有人离我的是耶稣，而且需要耶稣的恩典，可这预备前世靠基督。恳求主使作人与我的福，恳求主使作人与我的福，生命属基督，是奉献蒙福，恳求主使作人与我的福。Second verse。可这有人以我的恩福，我是否全我面是属？可这全人能基督，快归小子救赎，恳求主使作人与我福，恳求主使作人与我的福，生命属基督，是奉献蒙福，恳求主使作人与我的福。Fourth verse。却承认需要满足，恳求主使作人与我的福，恳求主使作人与我的福，生命属基督，是奉献蒙福，恳求是作人与我的福。感谢主，会先诗诵到此，请大家预备心聚会。Thank God our hymnal session ends here. Let us prepare our heart for the service. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Sila sedia hati untuk berkebaktian. Haleluya.可以了，我们都站好了，你就开就好了。OK。哈利路亚！各位亲爱的兄弟姐妹，Haleluya, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera. Mari kita mempersiapkan hati yang kudus untuk penyembahan ini, berdoa dalam hati.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita memulakan kebaktian Sabat pagi hari ini. Bersama berdiri naikkan Hymn 120. 在快乐的新年当中，我们di dalam tahun baru Cina ini kita akan mempunyai 今日纪念安息生日，蒙主祝福，他的平安，耶稣门徒都守安心，按着规矩进入圣殿。快乐日，快乐日，耶稣宝血洗净我罪，安息生日。Bersyukur kepada Tuhan kita di surga di hari yang indah ini. Di hari yang begitu indah walaupun di dalam keadaan pandemik ini. Kita dapat merasakan sukacita di dalam hati kita karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan berkat Tuhan dan yang telah diberikan kepada kita. Ini adalah berkat dan juga janji Tuhan di Sabat. Karena itu dengan hati yang sukacita kita boleh datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dalam kesatuan kita. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣。
谢主耶稣。 Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat tahun baru. Ini adalah tema hari ini. Dan juga salam bagi semua saudara-saudari sekalian. Terutamanya di dalam keadaan pandemik, banyak hal-hal yang menyedihkan. Dan ada yang tidak dapat bergembira. Dan tidak mudah untuk bersukacita. Saudara-saudari terkasih, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di dalam pandemik ini kita tetap dapat bersukacita dalam tahun baru ini. Dan semua yang sedih boleh dilewati. Karena semuanya ini berlalu. Bukan hanya hari-hari ini akan berlalu. Tetapi kita juga dapat melalui hari-hari ini dengan sukacita. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Karena ini juga adalah ajaran daripada Alkitab. Ini adalah suatu senyum di wajah kita adalah suatu di tengah kesusahan, itu adalah suatu yang paling tulus. Senyum ini dapat melalui berbagai pencobaan. Jika kita tetap dapat tersenyum di dalam keadaan ini, itu adalah suatu senyuman yang dapat mengharukan. Di dalam hari kedua tahun baru Cina ini, kita mau belajar selamat tahun baru. Kita melihat kitab Filipi pasal 4. Di sini Alkitab memberitahu kita. Filipi 4 pasal 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus berkata bukan hanya bersukacita, tapi bersukacitalah senantiasa, selalu. Dan semua ini. Dan ini adalah perkataan yang kita dengar paling sering dalam tahun baru, yaitu bersukacita. Tapi perkataan ini di dalam Alkitab bukan hanya suatu perkataan di mulut saja. Perkataan yang daripada mulut saja itu tidak tidak ada tingkah laku, dan sehingga tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Rasul Paulus memberitahu kita untuk bersukacita. Dia tidak mengucapkan perkataan ini dalam keadaan yang begitu nyaman ataupun keadaan yang begitu damai. Dalam keadaan damai sejahtera dan juga keadaan yang bahagia, kita semua dapat mengucapkan perkataan ini. Tetapi Rasul Paulus waktu mengatakan perkataan ini, dia sebetulnya ada di dalam penjara. Seorang yang terkurung di dalam penjara, dia dapat bersukacita. Kita tahu bahwa perkataan ini bukan suatu perkataan di mulut saja. Seorang yang telah kehilangan kebebasannya memberitahu kita untuk bersukacita. Bagaimana ini suatu perkataan slogan saja?
Rasul Paulus betul-betul bersuka cita walaupun dia di penjara, dia memuji Tuhan dan menaikkan kidung. Rasul Paulus dalam pengajarannya itu bukan hanya perkataan di mulut, tetapi dia telah melakukannya. Bukan hanya dia kehilangan kebebasannya. Sewaktu dia mengucapkan perkataan ini, seluruh tubuhnya telah terluka dan telah mengalami penderitaan. Sewaktu kita mempelajari tentang di kisah para rasul, kita tahu Rasul Paulus dipukul dan terluka. Di dalam keadaan dia yang terluka dan dia memberitahu kepada kita yang hidup dengan nyaman untuk bersuka cita. Kita saat ini berhidup dengan nyaman. Hanya ada keadaan yang tetapi kita sering bersungut-sungut dan tidak bersuka cita. Kita sebenarnya sehat. Dan dalam keadaan keluarga kita tidak ada keadaan yang tidak baik ataupun terluka. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus yang telah terluka, dia menyemangati kita untuk bersuka cita. Kalau kita tidak dapat bersuka cita, maka Rasul Paulus berkata kita harus bergantung kepada Tuhan untuk bersuka cita. Rahasia untuk dapat terus bersuka cita adalah bergantung kepada Tuhan. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus. Bagaimana dia dapat bersuka cita. Ini juga bagaimana pengalaman dia, bagaimana dia dapat terus bersuka cita walaupun penuh dengan penderitaan. Karena itu dia berkata kita harus bergantung kepada Tuhan, maka kita akan bersuka cita. Karena begitu kita mengingat akan kasih Tuhan Yesus, bagaimana dia telah mati bagi kita, maka kita akan bersuka cita. Tetapi mengapa kita tidak dapat bersuka cita? Karena kita terus bergantung kepada diri sendiri, maka tidak mampu bersuka cita. Kita merasa bahwa kita dapat membuat diri kita sendiri bersuka cita melalui uang yang kita dapat. Semua itu dapat berlalu dengan cepat. Apa yang kita miliki di dunia ini akan menjadi akan berlalu dan kamu akan kehilangan sukacita yang kamu rasakan karena kamu bergantung kepada diri sendiri. Ada satu lagu lama, saya tidak tahu apa kita pernah mendengarnya, yaitu hidup yang bahagia, yang indah. Ini ada lagu yang di zaman dahulu. Perkataan pertama yaitu jangan melalui hidup ini dengan air mata, tetapi dengan tawa. Walaupun kita ada berbagai pendapat, mari kita lalui hidup ini dengan bahagia. Yang bait kedua, jangan bermimpi di siang hari dalam melalui hidup ini.
kita harus menjejakkan kaki di tanah dalam melalui kehidupan ini. Walaupun pendapat orang berlainan, ini adalah hidup yang indah. Yang ketiga, jikalau kamu sudah berhasil, jangan lupakan aku. Waktu kamu gagal, jangan terlalu sedih. Mari kita dengan bersuka dan tertawa melalui hidup ini. Saudara, saya berkati hidupmu. Ini adalah lagu lama yang saya dengar dulu waktu saya masih sekolah. Ini adalah suatu lagu yang dapat menggalakkan. Ini adalah kehidupan yang bagaimana seorang Kristen harus lalui. Dalam lirik lagu ini memberitahu kita, dalam kehidupan ini harus mempunyai kehangatan di dalam menghadapi hidup ini. Dan waktu menghadapi kesusahan harus ada iman. Dan dengan iman dan kehangatan kita dapat melalui. Dengan senyum dan tawa kita dapat melalui kesusahan hidup ini. Ini ada yang dikatakan Rasul Paulus, kita harus bersuka cita. Jangan salah artikan bahwa hidup yang bersuka cita itu tidak ada kesusahan dan tidak ada kesedihan. Tetapi ini berarti di dalam kehidupan ini, di dalam kesusahan atau kesedihan, kita masih dapat bersuka cita. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan ini tanpa kesusahan, tapi Tuhan menjanjikan sukacita di dalam kesusahan. Ini adalah apa yang harus kita pahami. Banyak jemaat yang tidak menyadari bahwa kalau Tuhan berkati berarti langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal demikian, bahwa tiap hari ada langit biru dan tidak ada hujan. Tetapi Tuhan menjanjikan di dalam kesusahan, Dia akan terus bersama dengan kita dan memberi kita kekuatan dan juga damai sejahtera. Sebetulnya tidak susah untuk bersuka cita. Karena di dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal kecil yang kita dapat bersuka cita. Contohnya, kalau kita dapat menghasilkan uang sedikit, kita bersuka cita. Ini bersuka cita dalam hal uang. Kita bekerja keras dan berusaha keras sehingga dapat mendapatkan uang, maka kita akan bersuka cita. Dan mungkin kalau kita membeli saham juga, tentu kalau pasaran saham juga turun, maka hati kita juga akan sedih. Waktu ada jualan, kita pergi membeli sesuatu dengan murah.
kita dapat melihat orang-orang beratur dengan penuh tawa dan bahagia. Ini adalah suatu sukacita. Ini adalah kebahagiaan di masa jualan. Waktu kita dapat makan makanan yang sedap dengan harga yang murah, kita juga bersukacita. Ada orang yang pergi menempuh perjalanan jauh hanya untuk menikmati makanan ini. Ataupun jika ada yang memuji kita, kamu begitu cantik, itu ada sesuatu yang sukacita. Sewaktu majikan kita memuji ataupun mempromot kita, itu pun suatu yang memberikan kebahagiaan. Dan ini adalah kebahagiaan dalam pencapaian. Sewaktu menerima bonus, itu pun suatu kebahagiaan. Saya tidak tahu apakah saat ini masih ada bonus. Dan anak saya memberitahu bahwa dia masih mendapatkan bonus walaupun dia tidak mengharapkan. Ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak disangka-sangka. Bahkan suatu coklat ataupun dapat memberi kebahagiaan bagi seorang anak kecil, dan ini adalah kebahagiaan yang tulus. Saya akan memberi seketul daging kecil kepada anak anjing saya, dan dia begitu bergembira dan melompat-lompat. Seperti seorang anak kecil waktu kita memberi suatu gula-gula ataupun coklat, mereka akan berbahagia. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat naif. Jikalau kita memberi satu gula-gula dan mereka tidak suka dan dia mau satu bag, maka itu bukan suatu kebahagiaan yang tulus. Kebahagiaan ini sekarang kita pun sudah jarang melihatnya karena semakin hari semakin hilang. Kadang kita juga pergi melihat komedi ataupun suatu acara yang membuat kita tertawa. Ini adalah kebahagiaan dari penderitaan. Dan kadang menyeduh teh juga dapat memberi satu kebahagiaan. Jikalau tidak minum teh, mungkin dapat menyeduh kopi. Ini adalah kebahagiaan tersendiri. Jikalau jikalau pacar kamu menyetujui untuk menikah dengan kamu, maka itu suatu kebahagiaan. Saya memberikan contoh kebahagiaan yang dialami
kehidupan kita sehari-hari. Mengapa dikatakan kehidupan ini tidak ada kebahagiaan? Mari kita melihat dari Alkitab kebahagiaan tahun baru. Mengapa kita berbahagia? Karena ada Tuhan Yesus kita bersuka cita. Ini adalah kesaksian. Kita lihat Injil Lukas pasal 19 ayat 5 dan 6. Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah cerita tentang Zakheus. Sewaktu dia melihat Yesus, dia bersukacita. Dia ada seorang yang kaya. Bagaimana kita tahu dia adalah seorang yang kaya? Karena ya Alkitab memberitahu kita Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Tetapi dengan kekayaan dia tidak bahagia. Tetapi dengan Yesus dia dapat bersukacita. Dan antara Yesus dan kekayaannya, dia memilih Yesus karena dia mengalami sukacita dengan Yesus. Terutama sewaktu Yesus berkata dia mau datang di rumahnya, maka dia begitu bersukacita. Dan dia dengan segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah suatu kehidupan yang baru bagi dia. Dan ini adalah pemulaan kehidupan yang baru. Dan ini adalah suatu yang nyata. Bukan dengan kekayaan yang dia miliki, tetapi karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Hari ini jemaat yang sudah percaya pada Tuhan begitu lama, mengapa kita tidak mempunyai kesaksian ini dalam hidup kita? Kita harus dapat bertumbuh dewasa untuk memahami bahwa dengan Yesus kita dapat bersukacita. Karena tanpa Yesus kita tidak punya apa-apa. Jikalau kita tidak punya Yesus, maka kita tidak mempunyai apa-apa, walaupun dengan kekayaan ataupun semua yang kita miliki. Saya pernah mengunjungi seorang jemaat yang sudah tua. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang saya sangat kagumi. Dia sudah meninggal dunia. Saya mengunjungi dia waktu itu di rumahnya. Saya hanya melihat satu yang digantung di dinding. Ada satu perkataan, apa yang ditulis? Ada 4 perkataan, 5 perkataan. Jika ada Yesus, maka sudah cukup. Saya sangat terkejut. Dan juga saya suka perkataan ini. Dan saya begitu merasakan saya sudah memahami. Sungguh benar adanya, jikalau ada Tuhan, maka sudah cukup. Jikalau iman kita belum sampai ke tahap ini,
Jikalau iman kita belum sampai ke dalam tahap itu, maka kita akan merasa perkataan ini hanya suatu perkataan yang menghibur diri sendiri. Tetapi jikalau iman kita sudah mencapai kepada tahap di mana kita boleh menyadari bahwa dengan adanya Tuhan, maka itu sudah cukup. Bukankah itu benar? Tuhan yang akan menjagai kita. Bukankah Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita perlukan? Maka dengan ada Tuhan, kita ada semua. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus akan berikan pada kita dan akan berkati. Dan tanpa Yesus, kita tidak punya apa-apa. Walaupun kelihatannya kita punya, tetapi sebetulnya kita tidak punya apa-apa. Dalam tahun baru ini, mengapa kita dapat bersukacita? Karena kita ada punya Yesus. Ini adalah sesuatu yang harus kita kejar. Jikalau kita dapat mencapai tahap iman kita, kita dapat melampaui dunia ini. Dan kita akan selalu bersukacita. Yang kedua, mengapa kita bersukacita? Karena bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita dapat bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan bersukacita. Kalau kita berkata kita miskin, apakah kamu lebih miskin dari orang ini? Seorang janda yang begitu miskin pun tahu bagaimana cara bersyukur. Sewaktu mengucap syukur, dia bersukacita. Apakah ada orang yang mengucap syukur tetapi penuh penderitaan? Kalau kita mengucap syukur, berarti kita bersukacita. Kita melihat siapakah dia ini. Karena mengucap syukur, dia bersukacita. Kita melihat Markus 12. Markus 12 ayat 41 dan sampai 44. Markus 12. Ini adalah persembahan seorang janda miskin. Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Jikalau kita melihat Injil, kita jarang melihat Tuhan Yesus duduk. Di sini dikatakan duduk menghadapi dan melihat bagaimana orang memberi persembahan. Ini dicatat di dalam ayat ini. Ternyata kita tahu dari ayat ini Tuhan Yesus memperhatikan persembahan. Tuhan Yesus duduk dan memperhatikan bagaimana orang memberi persembahan. Dan saat itu dia melihat banyak orang kaya yang beratur untuk memberi persembahan. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dan dia hanya duduk dan memperhatikan. Tetapi tidak tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, mungkin kita mau berkata dia bahkan berteriak. Karena di ayat 43 dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, kita dapat melihat bahwa saat ini dia begitu memanggil murid-muridnya dengan tergesa-gesa untuk berkata kepada mereka.
untuk melihat janda miskin ini, bagaimana dia beri persembahan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kita menggunakan, jikalau kita menggunakan pemahaman kita membaca ayat ini, bahwa Tuhan Yesus sangat bersukacita untuk keadaan ini. Persembahan seorang yang miskin, bukan hanya miskin, dia adalah yang paling miskin di antara semua orang ini. Karena Yesus berkata, dia telah memberikan semua yang dia miliki. Dan dia tidak, setelah memberi persembahan, mungkin dia tidak mendapat apa-apa lagi. Ini adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Hari ini kita banyak mendengar orang berkata dia miskin, tetapi dia masih dapat pergi ke restoran untuk makan ataupun bahkan mengganti kereta. Ataupun pergi berlibur ke luar negara. Ini bagaimana itu dikatakan suatu kemiskinan? Kalau kita melihat janda ini, dia memberi apa yang dia miliki. Dia memberi persembahan. Memberi persembahan berarti mengucap syukur. Karena itu, inilah alasan mengapa Tuhan Yesus bersukacita. Dia begitu miskin, apa yang dapat dia, mengapa dia dapat merasakan sukacita? Walaupun saya miskin, tapi Tuhan memberkati saya dengan hidup yang sehat dan tubuh yang sehat, sehingga saya mengucap syukur. Walaupun selama saya dapat bekerja keras, saya akan dapat mendapatkan uang untuk kehidupan saya selanjutnya. Walaupun saya tidak mempunyai kekayaan, tetapi Tuhan memberkati saya dengan tubuh yang sehat dan juga damai sejahtera, maka saya mengucap syukur. Bukankah kita melihat bahwa dia bergantung kepada Tuhan untuk bersukacita? Di dalam kehidupan yang miskin, dia dapat mengucap syukur. Tuhan Yesus berkata, dia mempersembahkan lebih dari orang-orang yang, dan saya sungguh kagum dan hormat kepada orang ini karena Tuhan Yesus memuji dia. Ini adalah jemaat yang benar-benar layak menerima pujian, dan dia yang tahu mengucap syukur, dia tahu bagaimana bersukacita. Jikalau mereka tidak dapat bersyukur akan apa yang Tuhan berikan, maka mereka tidak akan pernah bersukacita. Mereka yang tidak pernah bersyukur untuk pemberian Tuhan, maka tidak akan pernah bersukacita. Dari janda yang miskin ini, kita dapat melihat apa artinya miskin ini. Apa arti kemiskinan dan kekayaan? Kadang kita berpikir bahwa dengan ada uang, maka itu adalah kekayaan. Sewaktu kekayaan itu bertambah, maka kita menjadi lebih kaya. Tapi mengapa walaupun kita sudah memiliki semua, tapi kita tidak merasa bahwa kita ini kaya? Jika kita membandingkan dengan orang lain, kita lebih dari mereka. Mengapa kita tidak merasa kaya? Mengapa kita selalu merasa kita miskin? Saya ingat satu kejadian.
seorang jurnalis yang mewawancara ini adalah seorang penerima sumbangan yang keluar memberi. Dia mempunyai kehidupan yang sederhana. Sumbangan yang dia berikan dapat membeli banyak kereta ataupun rumah. Tetapi karena sumbangan dia keadaan ini, jurnalis ini mewawancara dia. Dia bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu terus memberi sumbangan kepada masyarakat? Dia berkata, pada saat saya merasa kaya, saya akan memberikan sumbangan. Bila kamu merasa kaya? Dan dia berkata, waktu saya memberikan sumbangan, sumbangan itu adalah keadaan di mana saya merasa saya kaya. Ini adalah suatu yang waktu saya berbuat bukan karena dia mempunyai banyak uang, dia berbuat amal, tetapi dia berkata waktu dia berbuat amal dan memberi sumbangan, itulah dia merasa dia kaya. Karena dia merasa dia tidak mempunyai kekurangan. Ini adalah di mana Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengapa? Karena kita boleh belajar untuk melepaskan. Saya ada kesaksian, tetapi tidak ada masa. Dan berikutnya, mengapa kita dapat bersukacita? Karena kita tahu bagaimana berehat dan berdiam. Kita melihat Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10 yang ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Di teks asli itu adalah berdiam. Berdiam itu berarti untuk berhenti dan berehat. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kamu begitu sibuk, begitu terburu-buru ke sini dan ke sana. Apakah dengan terburu-buru kita dapat mempunyai kekayaan? Saya mau memberi satu cerita. Perbincangan dua burung pipit. Satu burung pipit bertanya, mengapa manusia itu sepertinya begitu terburu-buru, pergi ke sana ke sini dan tidak berhenti, tidak berehat. Dari pagi, siang, petang, dan malam mereka tidak berhenti. Bukan hanya demikian. Saya melihat di antara orang-orang yang hanya ada dua iman. Hanya ada dua gambaran. Yang satu,
dengan muka yang lelah ataupun muka yang gelap. Dan burung pipit ini melihat hanya dua wajah orang-orang ini. Yang satu begitu pucat dan lelah, yang satu begitu hitam dan gelap. Yang kedua, burung ini berkata tidak tahu mengapa mereka begitu sibuk. Mengapa wajah mereka begitu lelah, pucat dan gelap. Lalu burung pipit ini berkata, oh mungkin Tuhan tidak menjaga mereka. Dalam perbincangan burung pipit ini, mereka mengambil kesimpulan bahwa manusia ini begitu sibuk karena Tuhan tidak menjagai kehidupan kita. Apakah kita memahami cerita ini? Apa artinya wajah yang pucat dan lelah, yaitu penuh dengan tekanan? Muka pucat itu waktu kita terkejut dan begitu takut. Karena begitu banyak ketakutan di dalam hidup kita sehingga muka kita begitu pucat. Waktu kita penuh dengan ketakutan, takut tidak ada uang untuk membayar sewa rumah ataupun takut orang sakit. Mengapa wajah kita gelap dan hitam? Itu karena kita marah. Sewaktu perasaan kita tidak baik, bukankah muka kita akan hitam? Sebelum kita berbicara, orang lain sudah dapat merasakan bahwa kita sedang marah. Bahkan anak anjing di rumah saya itu dia sangat pandai, dia dapat merasakan kalau saya sedang marah. Karena bahkan sebelum saya berkata-kata, kalau muka itu hitam itu atau gelap berarti kita sedang marah. Ini adalah kesimpulan dari dua burung pipit ini, bahwa kehidupan manusia yang penuh dengan ketakutan dan juga penuh dengan kemarahan. Mengapa kita ada dalam keadaan seperti ini? Oh, mungkin Tuhan tidak menjagai kehidupan mereka. Jikalau Tuhan menjagai kehidupan mereka, mengapa kehidupan mereka tidak mungkin seperti ini? Dan kita dapat melihat walaupun burung pipit ini seperti tidak mempunyai apa-apa, tapi mereka begitu sukacita karena Tuhan di surga menjagai mereka. Yang berikutnya, saya mau berkongsi mengapa kita dapat bersukacita dalam tahun baru. Karena Yesus sendiri memberitahu kita, Tuhan memberitahu kita melalui imam untuk bersukacita. Ada 5, Tuhan memberitahu kita 6 alasan untuk bersukacita. Kita melihat Zefanya pasal 3 ayat 14 dan 15. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan berhias-hiaslah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Di sini Tuhan berkata, putri Sion, Israel, dan putri Yerusalem bersorak-sorai dan bersukacita. Mengapa?
Ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Bukan hanya itu, Tuhan telah menebas binasa musuhmu, telah menghilangkan musuh. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Sehingga kita tidak perlu lagi takut. Ini adalah alasan mengapa kita harus bersuka cita. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kamu, itu adalah berkat yang terbesar. Menebas binasa musuhmu, menghilangkan musuh sehingga kita mempunyai damai sejahtera. Tuhan berada di antara kita. 3 hal ini telah menjadi satu alasan untuk membuat kita bersuka cita, tetapi Tuhan terus menggalakkan kita. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan adalah Tuhanmu. Ini adalah alasan pertama. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang satu Tuhan yang di surga. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yaitu Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kamu. Ini adalah apa yang Tuhan katakan. Apakah Tuhan melihat kita akan mati tanpa diselamatkan? Apakah Tuhan tidak akan membantu kita? Ini adalah dikatakan Tuhan yang menyelamatkan. Ketiga, Tuhan kita bukan hanya menyelamatkan, tapi Dia juga penuh dengan kuasa. Adakah sesuatu yang terlalu susah bagi Tuhan? Kita tidak dapat melakukan karena kita terbatas. Tetapi Tuhan kita adalah yang paling berkuasa dan tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa kita takut? Yang keempat, Tuhan ada di antara kamu. Tuhan tidak berada jauh dari kita. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan kita selalu diingatkan, Tuhan berada di antara kita. Immanuel, Tuhan bersama kita. Di dalam iman kita, di dalam rumah kita, dan dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak jauh. Ini adalah alasan keempat kita bersuka cita. Yang kelima, karena Tuhan bersuka cita karena kamu. Siapakah kita? Kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi waktu Tuhan ingat akan kita, Dia bersuka cita. Banyak jemaat yang tidak menyadari hal ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti ibu bapa yang kerja begitu penat. Tetapi begitu melihat anak-anak di rumah, mereka akan bergembira. Apalagi jikalau anak ini dapat menyukakan hati bapaknya, memberi pelukan ataupun ciuman, maka segala penat letih, lelah akan hilang. Itulah Bapa kita di surga. Kita harus tahu bahwa Tuhan bersuka cita karena kita. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah sukacita kita yang kelima. Yang alasan keenam. Tuhan dengan diam-diam mengasihi kita. Bukan seperti
Bukan seperti orang-orang di dunia ini, mereka melakukan sedikit kebaikan dan seluruh dunia boleh tahu. Karena satu bag wonton mie seluruh dunia boleh tahu. Tetapi Tuhan berkata, Dia dengan diam-diam mengasihi kita. Dan kasih yang diam-diam itu yang paling tulus. Karena itu, bukankah kita patut bersukacita seperti dikatakan di sini? Bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita dapat belajar bagaimana bersukacita di tahun baru. Banyak sekali kejadian tidak bahagia dalam hidup kita. Mengapa kita mau terus hidup dalam ketidakbahagiaan? Mari kita memikirkan kasih Tuhan sehingga kita dapat lebih bersukacita. Dan orang lain pun dapat bersukacita. Saudara-saudara sekalian, selamat tahun baru. Naikkan Kidung 27.今我深信了耶稣已降生，他是救赎主，最爱不是人，稀奇的爱中最稀奇的爱，就是主耶稣舍身来救我。我真信了，因耶稣爱我，耶稣爱我。世上有何人能比主耶稣，撇弃到荣耀来释放罪奴，受人的凌辱，把生命感生，当时刻纪念我就是爱我。我真信了，因耶稣爱我，耶稣爱我。虽然眼离开迷路忘忧，还是寻找他爱心最长，见他生死受劫会有无畏，更抱于怀中曾难是爱我。我真信了，因耶稣爱我，耶稣爱我。时候快临到的建筑永远，众生同一同类飞到云间。如今当赞美谁送我支援？天上人歌唱，耶稣是爱我。我真信了，因耶稣爱我，耶稣爱我。Di dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Dan di dalam doa kita mau memohon Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus sehingga kita dapat bersukacita. Mari kita berdoa.
奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚！哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。我珍惜了，因耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我，我珍惜了，因耶稣爱我，记在耶稣爱我，我珍惜了，因耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我，我珍惜了，因耶稣爱我，期
在耶稣爱我。阿门。感谢主。Ada beberapa pengumuman. Yang besok ada persekutuan online kunjungan, yaitu dari 10.30 kamu hanya perlu menyalakan komputer untuk menerima kunjungan ini. Dan kita dapat punya persekutuan dengan mereka. Berikutnya adalah kebaktian penginjilan. Yaitu pada hari Sabtu 20 hari bulan 2. Yang ketiga, gereja Gombak telah ikrar untuk membeli gedung sebelah, tetapi hanya 3 orang yang membuat perikraran untuk pengumpulan dana. Nah, di dalam AGM telah disepakati untuk membeli, tetapi baiklah, kita boleh mempersembahkan dengan kasih dan juga iman. Ini bukan suatu persembahan kecil, tetapi suatu persembahan untuk membeli gedung gereja. Dengan kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan berusaha lebih keras. Tentu kita juga harus tambahkan dengan iman. Dan kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan akan menjagai kita, dan setelah kita mengikrarkan, maka Tuhan akan menjagai kita. Maka iman dan kasih itu bersamaan. Kebaktian kita sampai di sini. Nanti ada kebaktian Sabat petang. Kebaktian pukul 3 kita akan belajar perkembangan di tahun baru.